warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun saat ini kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan di rumah. Tetap jaga kesehatan dengan cara melaksanakan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beberapa menit ke depan, Bu Mila akan menemani belajar anak-anak, khususnya siswa-siswi SMP IT Ar-Rahman kelas 8. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Iya, menjadi bukti juga ya anak-anak Indonesia, apapun latar belakang mereka, seperti yang disaksikan juga ya, anak dari mantan-mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi, tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sepulang sekolah, Pia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, Pia pun turut memilah sampah. Prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Sering belajar sih, nggak bosan-bosan. Suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus nih. Di rumah belajarnya gimana, Pi, caranya? Enggak belajar. Hah? Kapan belajarnya? Kalau baca buku gitu kapan? Malam. Malam. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Mau. Kemana? SMP. SMP. Cita-citanya apa sih? Dokter. Dokter apa? Enggak tahu. Kenapa, Pi? Nih kan nilainya bagus nih. Bangga nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Seneng. Alhamdulillah. Harapannya apa buat Pia? Harapan biar jadi orang lah, sukses. Orang enak deh sama bagi nusa dan bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi
dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah, suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi. Nah anak-anak, dari video yang telah kalian simak, adakah yang tahu kali ini kita akan membahas apa? Ya, betul sekali, kita akan belajar teks berita. Berita sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di pikiran kita, karena sudah tentu setiap hari kita bisa mendapatkan berita, baik melalui media massa maupun elektronik, yang memudahkan kita untuk mengakses berita dimanapun dan kapanpun. Contohnya berita di Instagram, Twitter, Google, YouTube, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, menyimpulkan isi teks berita, dan yang terakhir adalah struktur teks berita. Siapa tahu kan nanti suatu saat di antara kalian ada yang menjadi seorang reporter atau seorang penulis berita yang handal. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita simak berikut ini. Teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang isinya mengenai segala hal yang terjadi di dunia ini yang berupa fakta dan ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs internet. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah bersifat fakta. Yang kedua adalah aktual atau terkini. Yang ketiga adalah menarik. Kemudian ciri selanjutnya adalah bahasa yang digunakan sederhana. Terdapat sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan dan memuat unsur 5W plus 1H. Bersifat fakta artinya bahwa kejadian itu merupakan suatu fakta atau benar-benar terjadi. Sebuah berita haruslah memuat sebuah fakta yang nyata, bukan opini atau gagasan sang penulis. Jadi kejadian yang terjadi bukan sebuah imaji atau khayalan dari penulis. Berita yang tidak jelas kebenarannya tidak layak dan tidak dapat dijadikan sebuah berita. Aktual atau terkini artinya suatu peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Peristiwa yang diberitakan merupakan peristiwa yang baru saja terjadi dan bukan peristiwa yang lalu. Menarik artinya peristiwa atau kejadian yang diberitakan adalah peristiwa yang jarang terjadi dan mengherankan. Bahasa yang digunakan sederhana artinya bahasa yang dipakai efektif, mudah dipahami, lengkap, dan memikat pembaca. Terdapat sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ciri yang terakhir adalah memuat unsur 5W plus 1H. Berita yang baik dan lengkap yaitu mengandung unsur-unsur 5W plus 1H. Unsur-unsur berita. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. 5W plus 1H juga disebut dengan adik Simba. Apa sajakah itu unsur-unsurnya? Yang pertama adalah what, artinya apa, yaitu peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua adalah who, siapa, artinya siapa yang mengalami atau terlibat dengan peristiwa itu. Where, di mana, artinya di mana terjadinya peristiwa itu. When, kapan waktu terjadinya peristiwa itu. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana, artinya bagaimana proses peristiwanya. Bagaimana menentukan unsur-unsur 5W plus 1H dalam teks berita? Nah, saatnya kalian cermati teks berita berikut, kemudian kita tentukan unsur-unsur 5W plus 1H. Baiklah, saatnya kita menentukan unsur-unsur 5W plus 1H. Unsur yang pertama, apa peristiwa yang terjadi? Jawabannya adalah kunjungan ke kampung literasi. Yang kedua, di mana kejadiannya? Di Jalan Borontala 58A, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Pontonompo, Kabupaten Goa. Kapan berlangsungnya kejadian itu? Jawabannya adalah Rabu, tanggal 26 April 2017. Kemudian siapa yang mengalaminya? Yaitu Forum Anak Goa.
Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah dalam rangka mendorong minat baca anak di Goa. Oh, kegiatan di Kampung Literasi Borontala ini merupakan yang pertama untuk program lincah. Menyimpulkan isi berita. Selain membaca atau mendengar berita, kita juga harus dapat membuat kesimpulan dari teks berita yang disajikan. Berikut ini adalah cara yang harus dilakukan dalam menyimpulkan isi teks berita. Pertama, menyimak berita dengan seksama, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita. Kedua, mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan, mulai dari tema atau topik berita, peristiwa apa yang terjadi, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Cara menyimpulkan isi berita yang ketiga yaitu menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita. Terakhir, menuliskan kesimpulan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan ke dalam bentuk sebuah paragraf. Struktur berita. Struktur teks berita dibagi menjadi 3 bagian: kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita. Kepala berita memiliki 2 bagian, yaitu judul dan teras berita. Jangan lupa, judul dari teks berita harus ditulis secara menarik dan relevan dengan isi berita. Kemudian teras berita merupakan bagian yang menggambarkan poin penting dari berita yang ingin dibahas, terletak di awal paragraf dan biasanya diawali dengan daerah serta nama dari sumber beritanya. Nah, biasanya pada teras berita ini sudah menjawab 5W. Kemudian yang kedua yaitu tubuh berita, yaitu memuat informasi lain yang penting. Yang ketiga adalah ekor berita, merupakan bagian terakhir dari teks berita yang diletakkan di akhir berita. Ekor atau kaki berita juga memiliki 2 bagian, yaitu simpulan dan sumber berita. Simpulan dapat berisi fakta, opini, atau alasan pendukung mengenai peristiwa yang dibahas. Sumber berita harus valid dan dapat dipercaya. Nah, bagaimana cara menganalisis struktur teks berita? Mari kita cermati teks berita berikut, kemudian kita analisis struktur teks beritanya. Nah, anak-anak, inilah hasil analisis struktur teks beritanya. Untuk bagian judul beritanya adalah Windy Cantika Aisyah peraih medali pertama Indonesia di Olimpiade Tokyo. Sedangkan kepala berita bagian teras berita terdapat di dalam paragraf 1. Sedangkan paragraf 2 termasuk struktur bagian tubuh berita. Sedangkan paragraf 3 dan 4 merupakan struktur bagian ekor atau kaki berita. Nah, anak-anak, demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Bu Mila berharap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang, yaitu membahas kebahasaan teks berita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.